4, berarti dia dapat yang kelima. Berarti angka yang kelima lah yang pertama. Nah, itu sama, sesudah hal tersebut sama dilakukan lagi hal tersebut sampai sebanyak 20 kali. Nah, jika katanya di sini angka yang disajikan itu dua angka, misalnya lebih nih, seperti 169, jadi yang 100-nya dibuang aja, ambil aja angka 69, karena kan ranknya tadi dari 1 sampai 100 begitu ya. Jadi kalau 169 kan udah di atas 100, berarti kita ambil aja yang dua angka di belakangnya ya, ininya aja, yaitu 29. Nah, ini lebih ke acak sih, ke contoh sampling yang diambil secara acak begitu ya. Oke. Untuk ini udah ya, nggak bingung karena dia pakai dadu, ngacak ngambil sampelnya itu dia pakai dadu. Jadi dia main lempar, baru dihitung 1 sampai angka berapa yang kelihatan di lantai, kemudian dihitung misalnya angka 4, hitung 1 2 3 4. Nah, kemudian dia ambil data yang kelima. Nah, kemudian diacak lagi misalnya angka 6, dan hitung lagi 5 6 7 8 9 sampai 6 kali ke depan. Nah, setelah dia melebihi 100, jikalau masih ini, kita ambil yang dua angka di belakangnya aja gitu. Ini acak sih untuk pakai dadu gitu. Oke. Nah, ini ada lagi tabel dia tinggi sejuta orang ataupun populasi dan perhitungan mu dan sigma kuadrat. Nah, apa itu? Yang bagaimanakah dia, kan seperti itu. Nah, ini dia ambil tinggi, distribusi tinggi 1 juta orang dengan tinggi rata-rata dan variansnya. Nah, itu dia mu dan sigma kuadrat. Oke, kita lihat tabel di halaman 5.5. Di situ ada tinggi yang pertama, dia tinggi orang yang pertama itu 60, yang kedua 63, 66, 72, 75 ada 2 orang, dan 78 begitu ya. Nah, frekuensinya ada 10.000 orang untuk yang 60, 63, 60.000 orang, 66, 240.000 orang, dan seterusnya. Oke, untuk frekuensi relatifnya ataupun PX. Nah, di sini dia digunakan 0,01, 0,06, 0,24, 0,38, 0,24, 0,26 sampai 0,1, dan jika dijumlahkan itu semuanya 100. Nah, untuk cari X kali PX yang kolom keempat itu dapat dari mana? Yang 0,60. 0,60 itu dapat dari X yang tinggi itu yang 60 dikali PX dikali 0,01. Berarti 60 dikali 0,01 sama dengan 0,6. Untuk yang kedua 3,78. Itu dia 63 dikali yang PX yang frekuensi relatif itu 0,06. Nah, itu hasilnya 3,78. Yang 63 dikali 0,24 hasilnya 15,84. Nah, yang untuk keempat juga 72 dikali 26,5 70 dikali 0,38 sama dengan 26,22. Nah, begitulah seterusnya sampai 78 dikali 0,01 sama dengan 0,78. Oke, nah untuk yang XPX dia dapat mu 69. Nah, sekarang yang kelima, jadi dia kan X dikurang mu kuadrat. X nya diambil dari mana? Oke, ini kita pelan-pelan aja ya. Untuk yang X itu dia diambil dari 60 yang tinggi X badan, kan dia dikurang mu nya 69, berarti 60 dikurang 69 kan minus 9 ya, minus 9. Oke, minus 9 dia kuadrat katanya gitu, berarti 0,81 dikali PX 0,6 mu. Berarti yang kedua coba kita hitung sama-sama. 63 dikurang 69 dapatnya berapa? Coba sama-sama dikeluarkan kalkulatornya biar bisa tahu dapatnya dari mana.
Oke, 69 dapat dari mana? Dari Mbak yang ini pertanyaan Mbak Sumartin. 69 itu Mbak dari X dikali PX yang di kolom 4. Jadi yang dari 0,60, 3,78, 15,84 sampai 0,78 itu dia dari atas sampai bawah dia dijumlahkan semua. Dapatlah dia 69. Itu penjumlahan dari atas sampai bawah. Iya benar, jumlah total. Oke ya. Jadi yang untuk PX yang kolom 5 ayo kita sama-sama lihat. Oh, itu dapat nilainya dari mana ya kolom 5 ya. Oke, pelan-pelan kita ini ambil kalkulatornya masing-masing biar bisa ikutin. Nah, untuk yang nomor 5 itu kan di kolom 5 kan ada itu dia dikatakan X dikurang mu kuadrat dikali PX. Oke, X-nya dari mana? X-nya dari tinggi badan. Ayo coba ketik sama-sama di kalkulatornya 60 kan X-nya kan 60 nih. Dikurang mu katanya. Mu-nya yang mana? Yang 69. Yang di bawah, yang ini jumlah X kali PX dari atas sampai bawah 69. Berarti dikurang 69. Jawabannya berapa? Minus 9 ya. Minus 9 katanya dia minta kuadrat. Berarti minus 9 dikali minus 9. Berarti dia minus 8 plus 81 ya, positif 81. Nah, 81 ini dikali PX katanya. PX yang mana? PX di kolom 3. 0,01. Coba dikali 81 dikali 0,01. 0,81. Oke, kalau untuk yang 0,81 udah tahu ya, yang untuk X dikurang mi kuadrat kali PX udah ketahui ya. Oke, kita coba lagi ambil contoh yang terakhir nih, 78 yang paling bawah. Kita ulang X nya berapa? 78 dikurang mu-nya berapa? 69. Hasilnya 9 kali sama kuadrat, dikuadratkan katanya, kali 9 juga 81. Baru dia dikali PX nya berapa? 0,01. Jawabannya 0,81. Oke, untuk yang cari X dikurang mu kuadrat dikali PX sama X kali PX itu saya kasih waktu 1 menit dulu, coba dilihat-lihat ada yang kurang mengerti atau tidak. Oke, Mbak Miki, Mas Miki ada pertanyaan. Kolom ketiga itu kolom nomor 3 ya. Dapat dari 1000. Itu kolom nomor 3 dapatnya dari 1000 N ya Kak. Yang mana ya? Yang PX yang mana ya Mas ya? Oh, yang maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana ya Mas ya? Coba diperjelas lagi pertanyaannya. Kolom nomor 3 frekuensi relatif.
Oke, Mas Miki, saya udah ngerti maksud pertanyaannya Mas Miki. Itu kolom nomor 3 dapatnya dari 1000 bagi N, 10.000 bagi N. 10, iya benar. Jadi dia 10.000 bagi N. 10.000 itu kan bukan, iya 10.000 kan dia oke, coba perhatikan frekuensi 2. Itu dia ada 10.000 dibagi N. N-nya berapa? 1 juta. Berarti dia dapat 0,01 itu dia dapat dari 10.000 dibagi 1 juta. Yang 0,06 60.000 dibagi 1 juta. 240.000 dibagi 1 juta, maka dapat 0,04. Ya benar Mas, benar. Oke Mbak Sumartin. Kolom yang kolom 5 baris kelima kok dapatnya 2. Kolom kelima baris kelima 1 2 3 4 5 2,16. Oke. Kita coba dulu ya. X-nya berapa? 75 dikurang 9. Oke, tunggu sebentar, dikurang 6 dikali. Oke, Mbak Sumartin, itu ya. Tapi yang untuk yang bagian 5-nya itu benar ya 2,16. Yang bagian 5-nya ya dia seharusnya 8 komaan ya. Ya, dia seharusnya 8. Ya, itu sepertinya salah lagi dia, salah jumlah. Atau kita coba lagi ya bareng-bareng ya. 75 dikurang 69 sama dengan 6. 6 dikali dikuadratkan 36 dikali 0,24. Ya seharusnya 8,64. Mungkin dia salah jumlah lah, sama halnya seperti yang ya kemarin kan banyak nih yang salah jumlah. Oke ya, untuk yang sampai sini udah boleh ya. Oke. 2 3 4 5 6 2 3 4. Ya, seperti ya coba dijumlahkan ulang aja. Mungkin kalau yang ada yang salah jumlah bisa langsung ganti aja, karena memang hasilnya sama seperti yang bab-bab kemarin waktu kita TTM online, kan ada yang salah jumlah atau salah ketik atau gimana gitu. Tapi oke lah ya, kalau untuk penjumlahan ulang itu bisa nanti dijumlahkan masing-masing. Kalau nanti ada yang aneh lagi bisa dikumpulkan, nanti ditanya lagi di TTM ya. Kita lanjut aja dulu untuk mempersingkat waktu ini di slide ini, karena ada jam 11.14 nih, masih banyak soalnya yang belum kita bahas. Oke, ini yang pekerja. Untuk yang halaman, ini saya ambil contoh dari halaman 5.8. Dari sini ada contoh yang simple ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya pekerja di sebuah industri memiliki rata-rata upah 280.000 per bulan. Baris keempat. Ya, 3,42. Ya, ganti aja kalau misalnya ada yang aneh. Ganti aja dulu, nanti kita bisa bahas lagi. Itu salah penjumlahan atau gimana. Saya juga ini buku ini memang terkadang dia salah ketik atau salah gimana gitu. Ini ya, untuk pekerjaan di sebuah industri memiliki rata-rata upah 280.000 per bulan dengan simpangan baku 40.000 per bulan. Setiap mahasiswa diberi satu proyek untuk menghitung rata-rata upah dari 25 pekerja
yang dipilih secara acak. Di manakah nilai rata-rata upah cuplikan dan berapakah simpangan bakunya? Oke, untuk ini di sini dia ada diketahui rata-rata upah. Yang pertama, rata-rata upah 280.000. Rata-rata upah itu disimbolkan dengan mu ya, mu 280. Oke. Kemudian dia ada diketahui simpangan baku. Simpangan bakunya itu 40.000. Nah, simpangan baku itu dia sigma yang seperti roro itu ya, sigma 40.000. Nah, kemudian dia ada diketahui lagi jumlah pekerja. Jumlah pekerjanya berapa? 25. Kalau jumlah itu biasanya identifikasi dengan N begitu ya, N, akar N gitu ya. Jadi N-nya 25, berarti ada 3 bagian. Mu 280, sigma 40.000, dan N-nya 25. Oke. Rumusnya dari mana begitu ya? Coba lihat di halaman 5.8 yang atas, yang bagian atas, di atas kurva itu. Nah, di situ dikatakan bahwasanya dari gambar 51 yang di halaman 5.7 itu ada rumus ya, yang memiliki nilai rata-rata X yang berfluktuasi di sekitar EX. Nah, di situ ada EX sama dengan sigma dengan simpangan baku sigma per N. Berarti dia EX sama dengan sigma dibagi akar N. Itu rumusnya diambil dari atas. Sigma dibagi akar N. Berarti dari tadi kan sudah diketahui sigmanya 280.000. Nah, mu-nya 280.000, sigmanya 40.000, dan N-nya 25. Tapi 25 ini dia diakalkan sesuai dengan rumus. Dapatlah dia 40.000 dibagi 25 yang akar 25, jadi dapat 8.000. Oke. Oke, nah yang itu untuk upah-upah pekerja. Nah, kemudian kita punya contoh lagi deh untuk nilai ulangan statistika. Nah, itu contoh 4. Kita fokus ke contohnya aja ya. Oke, yang contoh 4 itu ada di halaman 5.12. Nah, ini ada contoh lagi. Nah, nilai hasil ujian statistika dari sebuah kelas yang besar. Dari nilai ujian kelas yang besar ini dihitung rata-ratanya adalah 72 dan simpangan bakunya adalah 9. Oke, kita dapat 2 poin dari sini. Yang pertama dia hitungan rata-ratanya 72, dan yang kedua adalah simpangan bakunya 9. Jika diambil sebuah cuplikan acak 10 pelajar dan rata-rata hasil ujiannya lebih besar dari 80, maka besar probabilitasnya adalah dia nanya probabilitasnya berapa begitu ya. Dan yang kedua itu ada lagi pertanyaannya, berapa besar probabilitas bahwa seorang pelajar secara acak akan mendapat nilai di atas 80. Berarti dia mau tanya probabilitas ataupun kemungkinan yang dapat nilai 80 berapa, kemungkinan dapat nilai di atas 80 berapa, begitu ya. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, untuk yang lebih besar dari 80, nah itu dia probabilitasnya adalah X rata-rata dikurang mu per sigma per N. Nah, X rata-rata itu dia adalah X bar itu adalah X rata-rata. Rata-ratanya tadi berapa katanya? Rata-ratanya kan ada 72 mu 72 untuk nilai rata-ratanya 6. Tapi rata-rata yang diminta untuk sebagai patokan itu kan 80. Jadi dia 80 yang untuk yang dimintanya kan lebih besar dari 80. Nah, dikurang 72 dari mana? 72 dari hitungan rata-rata yang hitungan rata-rata dari semua hasil ujian nilai statistika gitu. Nah, simpangan bakunya ada 9 gitu. Jadi simpangan bakunya itu ada 9, iya ada 9. Berarti
dia dapatnya 80/72 bagi 9. Itu kurang ya, kurang ketiknya ada sebenarnya per n nya lagi, itu ada per n nya berapa, n nya dia kan ada 10 pelajar tadi, jadi dibagi akar n, bagi akar 10, berarti dia sebenarnya 80 dikurang 72 dibagi 9 per akar 10. Jadi dia kalau dikalkulasikan pakai kalkulator didapatnya 2,81. Oke ya, baru untuk yang probabilitas X nya lebih dari 80, yang Z-nya itu juga lebih dari 80, itu ada juga yang X nya per 8/9 itu didapat dari 80 dikurang 72 dibagi 9 tanpa mengikutkan N, akar N, begitu ya. Jadi dia dapat 8/9. 8 dia dari 80 dibagi dikurang 72 kan dapat 8, dia per 9, begitu ya. Oke, nah itu ada nilai 0,0025 dengan 0,019. Nah, itu didapat dari nilai probabilitas. Nilai probabilitas itu ada tabelnya tersendiri. Tabel tersendiri, nanti itu ada tabel probabilitas. Nanti bakalan saya bakalan saya bawa ke TTM yang tatap muka, atau nanti saya kirim di grup untuk tabel probabilitas. Nanti Mbak dan Mas kalian bisa lihat yang mana sih dapat dari 0,025 dan 0,19. Oke, sekarang kita masuk ke pengecualian sifat-sifat cuplikan acak. Nah, di sini di pengecualian sifat-sifat cuplikan acak ini kita masuk ke bagian yang pertama, itu ada bagian sifat-sifat yang memiliki variabel 0 sampai 1. Berarti dia ini ada pembagian dari setiap masing-masing variabel ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang sifat-sifat cuplikan yang memiliki variabel 0 sampai 1. Nah, untuk semacam data-data ini dia ada 5 rumus. Nah, yang pertama itu dia untuk rata-rata populasi mu atau proporsi populasi pi. Nah, itu rumus yang pertama yang bakalan ditampilkan nanti. Dan yang kedua adalah simpangan baku populasi atau sama dengan sigma sama dengan akar dari pi 1 dikurang pi. Nah, kemudian kalau katanya di sini ada lagi dia rata-rata cuplikan X bar I atau proporsi cuplikan PI. Nah, kemudian yang keempat itu ada dia EPI atau sama dengan P. P tadi kan punya nilai ketetapan tersendiri yaitu 3,14 ya. Nah, ada juga pembuktian kalau X sama dengan mu, dari mu sama dengan P, dan dari XI sama dengan PI. Oke. Kalau yang untuk yang nomor 5 itu ada dia sigma PI sama dengan akar dari P dikali 1 per P per N. Nah, ini berlaku untuk teorema limit sentral. Nah, ya, untuk yang rumus nomor 5 itu berlaku untuk data teorema limit sentral. Nah, untuk cuplikan besar distribusi proporsi dia akan berbentuk normal begitu. Nah, oke, sebentar. Nah, ini ada contoh proporsi pendukung partai surga katanya di sini ya. Contoh proporsi pendukung partai surga dalam satu negara adalah 56%. Berarti pendukung partai surga kan 56%, berarti yang tidak mendukung partai surga ada 44%. Jadi ditanya berapa besar probabilitas
bahwa cuplikan sebesar 50 orang diinginkan, paling sedikit 60% adalah pendukung Partai Surga. Berapa besar probabilitas bahwa cuplikan sebesar 50 orang diinginkan, paling sedikit 60% adalah pendukung Partai Surga. Nah, di sini dia bakalan ada ini penyelesaiannya seperti ini. Oke, Mbak Sumartin, teorema limit sentral itu nanti menggunakan rumus PPI sama dengan akar dari P 1 per P per N nanti ya Mbak. Nanti sekarang kita masuk ke rumus yang ini contoh, kita lihat dulu contoh soalnya karena itu masuk rumus yang nomor 5 kalau yang teori limit sentral ya. Oke, nah di sini dia ada cuplikan 50. Nah, kita di sini yang dari yang 50 ini pertama-tama penyelesaiannya. Dia minta bahwasanya dia dari yang 50 pendukung ini dia minta ada paling sedikit 60% adalah pendukung dari Partai Surga. Berarti di buku ini dituliskan bahwasanya 28% didasarkan pada anggapan bahwa datanya tidak kontinu. Tidak kontinu maksudnya dia tidak ada kelanjutan untuk data yang selanjutnya. Tapi masih bisa dirubah menjadi data yang kontinu. Berarti di sini diketahui bahwasanya probabilitas dari P lebih besar atau sama dengan 60. 60 ini maksudnya 60% yang tadi. Nah, itu ada rumus P dikurang P. P dikurang P. P-nya itu kan 60% tadi yang dia minta pendukungnya. Pendukungnya kan 60%, berarti 0,60. Nah, yang P-nya itu dia 56%. Berarti dia 0,56 per P dalam kurung 1 dikurang P per N. Berarti dia P-nya itu kan tadi kan 0,56. Jadi dia proporsi pendukung Partai Surganya yang sebenarnya itu kan ada 56, cuman mereka ingin ada 60%. Berarti yang P itu dia yang 60%, yang P itu dia yang dapat 0,56%. Oke, 0,56% dikali 1 dikurang P. 1 dikurang P tadi kan yang 0,56 nih, berarti dia 1 dikurang 0,56, berarti yang tidak mendukung. Maksudnya 1 dikurang P ini adalah yang tidak mendukung. Yang tidak mendukung adalah 1 dikurang 0,56 dapat dia 0,44. Nah, per N 50 kan tadi dia di sini dijelaskan bahwasanya sebesar 50 orang. Ada dia jumlah orangnya itu ada 50. Dapatlah dia 0,60 dikurang 0,56 per akar dari 0,56 kali 0,44 per 50. Oke, mari kita coba cari sama-sama di kalkulator kita masing-masing. 0,56 dikali 0,44 ini berapa? Dapat dia 0,2464. Nah, coba ya. Akarnya dia dapat 496. Oke. 4,92 benar ya. Ya, benar sama-sama dengan yang di buku. Terus yang 0,60 dikurang 0,56 ya dapat dia 0,04. Jadi hasil jawabannya itu dari 8,13. Nah, ini diketahui juga dia ada probabilitasnya itu untuk Z lebih kurang atau sama dengan dari 0,57 sama dengan 0,28. Jadi probabilitas ini dia ada tabelnya, tabel probabilitas dia, tabel probabilitas ya. Nanti bakalan saya tampilkan atau nanti saya bakalan kirim ke grup untuk tabel probabilitas. Oke. Oke, sebelum masuk ke situ kita nih lihat contoh yang sama, contoh yang mirip lah dengan contoh yang sebelumnya. Ini ada contoh 6. Nah, contoh 6 dia diketahui bahwasanya mirip ya dengan contoh 5. Proporsi populasi partainya ada 40%. Jadi
Dia tanya berapa besar probabilitas mendapatkan paling sedikit 100 orang pendukung Partai Surga dari cuplikan sebesar 200 orang. Nah tadi kan dia minta, tadi kan jumlah orangnya di contoh 5 kan ada 50. Nah di sini dia contoh orangnya ada 200. Nah itu bedanya. Baru tadi dia di contoh 5 dia minta 60% pendukung Partai Surga.